Nutrifood Indonesia dan juga selaku pemateri pada siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Dian. Apakah terdengar suara saya? Halo, Ibu Dian. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Wah, sangat ceria sekali nih Ibu hari ini ya rupanya ya. Semangat sekali. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu dimanapun kita berada. Makasih sama-sama Mas Adit juga ya. Oke, nah mungkin sangat amat disayangkan nih Bu, kita belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman dari pelatihan siang hari ini nih. Tapi nggak apa-apa Bu, kita masih bisa bertemu nih secara virtual atau secara online di rumah masing-masing. Oke, Oke. sebelum kita masuk ke acara inti nih, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu salah satu ringkasan CV dari Ibu Dian Mariani. Pertama-tama, beliau adalah lulusan dari Universitas Katolik Atmajaya, lulus pada tahun 2001. Kemudian beliau memulai karirnya di PT Nutrifood Indonesia pada tahun 2002 dengan masuk menjadi manajemen trainee for HR. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Manager of Quality Assurance dan General Affairs dan beberapa posisi lainnya. Hingga pada saat ini, beliau menjabat sebagai Manager of Human Resources Development di PT Nutrifood Indonesia. Dan beliau juga sudah tersertifikasi Manajemen Development Program di PT Nutrifood Indonesia. Nah, selain menjabat sebagai manajer, ternyata beliau juga seorang professional writer nih, dengan beberapa novel yang sudah beliau terbitkan. Nah, yang pertama yaitu novel yang berjudul Finally You yang diterbitkan pada tahun 2014. Kemudian novel yang terakhir beliau terbitkan pada Juli tahun 2019 kemarin yang berjudul Perhaps Love yang diterbitkan oleh BIP Gramedia. Nah, berikut juga ada beberapa sosial media nih dari Ibu Dian yang mungkin teman-teman semua di sini nih juga bisa follow akun sosial medianya Ibu Dian sehingga harapannya nanti bisa teman-teman bisa lebih dekat nih sama Ibu Dian Mariani. Oke, itulah dia beberapa ringkasan CV dari Ibu Dian Mariani selaku pemateri pada siang hari ini. Nah, seperti aku tadi bilang ya, Bu Dian sekarang udah siap banget nih, udah bersemangat banget untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman semua pada siang hari ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Ini dia pemaparan dari Ibu Dian Mariani selaku manajer HRD PT Nutrifood Indonesia yang akan memaparkan tentang preparation to work life. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Mas Adit. Halo Pak Heri, Pak Ferry, kita udah lama banget nggak ketemu. Dulu banget tuh ketemu pas saya main ke IPB, kasih sesi ini juga, yang awalnya 2 jam dan akhirnya ngaret jadi 4 jam. Karena pertanyaannya banyak, terus akhirnya nggak bisa pulang saya. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, fisik dan mental. Jadi penting banget ya guys, ternyata kesehatan fisik dan mental itu karena em, ternyata pandemik ini efeknya jauh lebih panjang daripada yang kita kira ya. Terus entah ujungnya udah kelihatan apa belum, nggak tahu. Jadi prinsipnya jangan jangan mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Terima kasih Mas Adit udah bacain CV-nya lengkap banget sampai ke tahun-tahun lulus kuliahnya ya. Jadi ketahuan kira-kira umurnya ya. Umur teman-teman ditambah masa kerja saya itu adalah umur saya sekarang kurang lebih ya. Oke, kita akan mulai. Um, saya cross check sebentar. Materi saya sampai jam berapa ya? Kurang lebih. Baik Ibu, untuk materi 90 menit Ibu. Oke. Boleh minta tolong kalau waktunya sudah mau habis ya. 15, karena biasanya agak susah nih di stopnya ya. Catat dulu deh. Bentar ya. Oke, sempat dapat bocoran dari panitia, ternyata pesertanya tidak cuma dari IPB ya, tapi banyak dari kampus-kampus yang lain. 30 sekian kampus tadi kalau saya nguping dari teman-teman. Terus ada juga yang masih SMK. Wah, penting banget nih ternyata. Kalau misalnya teman-teman ngerasa materi ini harusnya diberikan pada teman-teman yang ada di tahun terakhir kuliah, sebenarnya agak terlambat gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita mulai lebih dini supaya kita tahu hal-hal apa aja yang bisa kita persiapkan sebelum kita masuk ke dunia kerja atau bahkan masuk ke dunia kuliah. Gitu. Saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Aman ya? Oke, sip. Kita akan mulai.
Tujuan dari materi ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan teman-teman, jadi teman-teman tahu apa sih yang kita mesti prepare sejak dini sebelum kita masuk ke dunia kerja, gitu ya. Nah, perkenalan lagi sekilas, nama saya Dian Mariani, saya di Nutrifood sudah masa kerjanya udah belasan tahun, tapi untung masih satu ya depannya, belum dua ya, gitu ya. Jadi kita sebutnya Nutrifood itu kayak rumah kedua, nggak seperti bekerja. Gitu. Kecuali apalagi di tanggal-tanggal 25 sampai tanggal 30 tanggal kita gajian itu benar-benar nggak berasa bekerja. Berasa bekerjanya itu pas tanggal-tanggal tua biasanya ya. Oke, karena waktunya tidak banyak, jadi saya agak kebut sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di belakang ya. Sekilas saja tentang Nutrifood. Kami berdiri tahun 79, saat ini sekitar kurang lebih 3.000 karyawan. Jadi yang kami jual produk-produknya tidak hanya di dalam negeri tapi juga keluar negeri. Ini rangkaian produk-produknya: Nutrisari, Hilo, Tropicana Slim, Element, Lokal Latte, dan ada beberapa varian produk yang di bawahnya yang tidak punya brand sendiri tapi menginduk ke brand-brand ini. Nah, hari ini saya tidak bawa Nutrifood, jadi saya cerita berdasarkan pengalaman saya sebagai HR. Kalau misalnya teman-teman nanti ingin memberikan masukan terhadap proses seleksi, mungkin ada yang pernah diseleksi di Nutrifood, monggo ya, gitu ya. Sama seperti manusia, perusahaan pun nggak ada yang sempurna, guys, gitu. Oke, nah kalau teman-teman lihat gambar ini, biasanya udah cukup sering ya lihat gambar ini kan salah satu gambar yang apa sih biasanya cukup sering kita pakai pada saat ada webinar-webinar seperti ini ya. Jadi biasanya kalau kita sekolah kita tuh ngerasa puncak masalah kita ada di ujian, gitu ya, ujian sekolah lulus, terus masuk ke universitas. Kita ngerasa kayaknya, aduh kok berat banget ya ngejalaninnya, apalagi masuk tahun pertama, kedua, ketiga, terberatnya pada saat mungkin tugas akhir gitu ya. Terus dapat pembimbingnya yang kayaknya, aduh kok kurang oke, kurang menyenangkan gitu ya, kurang pas. Jadi ketika udah lihat ujungnya, yaitu di tanggal kita sidang, aduh itu alhamdulillah kayaknya udah mau kelar nih, yes gitu ya. Akhirnya lulus nih, lulus menjadi sarjana, terus masuk ke dunia kerja. Ternyata yang kita alami masalah-masalah itu ternyata hanya gundukan kecil dari masalah-masalah yang kita hadapi ke depannya. Gitu. Nah, kalau bicara soal passion, ini kan lagi lagi sering banget diomongin soal passion. Kalau kerja cari yang sesuai dengan passion gitu ya. Terus kalau kita ada kerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita bagaimana? Terus gimana cara kita tahu bahwa itu passion kita apa bukan? Gitu. Ada yang dengerin podcast? Teman-teman suka dengerin podcast nggak? Kalau misalnya ada waktu luang, coba sempetin yang oke ya, yang bagus-bagus gitu ya. Karena itu bisa memberikan kita cerita baru, pola pikir baru, sudut pandang baru. Nah, salah satunya podcastnya mau di Ayunda tentang passion. Dia bilang passion tuh overrated. Gak harusnya diagung-agungkan kayak gitu menurut dia. Coba ntar kita bahas di belakang ya. Nah, kalau teman-teman mendengar kata passion, passion itu asalnya dari bahasa Latin yang artinya menderita, to suffer. Gitu ya, nggak kebayang ya, padahal kalau di bayangan kita passion itu kan sesuatu yang kita suka, yang bikin kita bahagia gitu ya, tapi ternyata passion itu artinya to suffer, menderita. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Teman-teman pernah naksir orang nggak? Jatuh cinta pernah ya? Nah, kalau jatuh cinta, aturannya sebenarnya dari mata turun ke hati gitu ya. Dia lewat otak dulu nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, kalau enggak, kita udah naksir seseorang nih, suka banget gitu ya. Kadang-kadang nggak ngerti kenapanya. Dibilang cakep-cakep banget juga enggak, pinter-pinter banget juga enggak, kadang-kadang nyebelin iya gitu ya. Jadi kita nggak dapat logiknya kenapa kita suka sama orang ini, tapi kita tetap suka sama dia. Gitu ya. Nah, expectation tuh kayak gitu. Mau nanti hasilnya mendatangkan uang apa enggak, kita tetap suka sama aktivitas itu. Gitu. Makanya dalam bahasa Latinnya artinya adalah penderita. Gitu ya. Contoh misalnya seorang pelukis. Dia ngerasa kalau dia ngelukis tuh rasanya kayak happiness-nya dapat banget, suka banget pelukis. Dan kita kan mesti invest sesuatu ya kalau kita suka, benar-benar suka sama satu bidang. Invest lah dia di kanvas, di cat aja ada banyak jenisnya ya, dan mau cat minyak dan bla bla blanya saya nggak terlalu paham. Tapi pokoknya banyak lah jenisnya. Sebelum lagi beli kuasnya pun ada yang gede, ada yang kecil gitu ya, ada ukuran milimeternya. Nah, entah nantinya lukisan dia akan dijual atau tidak, akan dikomersilkan atau tidak, akan mendatangkan uang atau enggak, itu kita nggak tahu. Tapi pokoknya gue suka aja sama aktivitas ini, gue suka aja sama melukis. Itu namanya passion, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ini namanya purpose diagram.
diagram Ikigai gitu ya, akan menjadi sempurna hidup kita itu ya kalau kita bisa menggabungkan keempat-empatnya. Yang kita suka itu sebutannya passion gitu ya. Terus yang kita bisa, terus kita bisa dibayar cukup untuk itu, dan yang industri butuhkan, dunia butuhkan. Jadi kalau empat-empatnya ada, itu kita bahagia banget rasanya. Nah masalahnya nggak semua orang bisa menemukan ikigainya itu di waktu muda. Bahkan yang udah setua saya pun belum ketemu juga kadang-kadang. Gitu ya. Ikigai ini apa sih? Jadi ikigai ini beberapa peneliti, mereka meliti di Jepang. Kenapa ya orang Jepang itu kok umurnya yang sudah tua-tua itu mereka tetap happy, tetap bahagia, tetap sehat, tetap fulfill rasanya hidupnya. Kenapa ya gitu ya? Oh ternyata mereka punya diagram ini gitu ya. Mereka tahu apa yang mereka suka, mereka melakukan apa yang mereka bisa gitu ya. Terus mereka tahu industri dan dunia butuh apa dan mereka dibayar cukup untuk itu. Kalau semuanya tercakup dalam pekerjaan itu kayaknya bahagia banget. Ya dong, yang ngasih kita dapat kerjaan yang kita suka. Terus kita juga bagus di situ, gajinya lumayan. Udah gitu kita tahu industri butuh. Jadi kita ngerasa secure, tidak akan merasa bakal kekurangan pekerjaan. Jadi rasanya happy, semuanya sudah fulfill. Tapi sayangnya kan hidup tidak 100% sempurna kayak gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali pilihan gandanya, karena hidup itu bukan benar atau salah, tapi ABCD teman-teman. Banyak pilihannya, banyak alternatifnya. Gitu ya. Kayak tadi kita bahas soal passion, lalu kita bahas soal passion sama interest. Seberapa penting sih passion itu? Hidup itu jawabannya banyak. Jadi kalau teman-teman mau mencari pekerjaan sesuai dengan passion itu boleh. Tapi kalau teman-teman memilih, nggak apa-apa deh, gue nggak suka-suka banget sama kerjaan ini, tapi gue dapat uangnya. Itu nggak apa-apa juga, nggak dosa loh. Ya, yang penting semuanya halal. Terus misalnya passion itu nggak bisa kita kasih kita karir dan uang. Mungkin iya pertama-tamanya. Tapi kalau misalnya kita latih passion itu menjadi skill, itu bisa loh, gitu ya, itu bisa loh. Tapi entah butuh waktu belajarnya, mengubah passion itu, hobi itu menjadi skill itu butuh waktu berapa lama, harus kita perhitungkan, gitu ya. Terus misalnya bukan passion kita, tapi kita butuh uangnya, nggak apa-apa juga. Kita harus menyadari bahwa ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi, entah itu kebutuhan keluarga, kita kepengen sekolah lagi, jadi tahan-tahanin deh gue kerja di tempat sekarang, nggak suka-suka banget, tapi ya udah, I need the money. Gitu ya. Atau misalnya teman-teman kekeh pengen nungguin kerjaan yang benar-benar teman-teman suka, itu juga nggak apa-apa. Semuanya ada di tangan kalian pilihannya. Pesan saya cuma satu, kalau misalnya memang teman-teman ingin menemukan pekerjaan sesuai passion itu sesuatu yang baik, tapi jangan lupa missionnya. Jadi masing-masing orang itu dilengkapi sama mission juga, gitu ya. Contoh misalnya ya, seorang kepala keluarga dia kekeh banget pengen cari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Jadi dia menolak beberapa tawaran yang datang. Gitu ya. Artinya kan itu sudah tidak sesuai dengan mission. Karena missionnya dia adalah sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab sama keluarganya. Jadi dalam menentukan apakah kita harus ambil pekerjaan ini, kita harus memilih yang mana, itu faktornya banyak banget. Dan itu yang bisa menentukan adalah kita sendiri. Karena hidup kita ya pilihan kita. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya tulis ada 3 perusahaan di diagram Venn ini, ada irisannya. Kenapa saya tulis kayak gini? Karena berdasarkan pengalaman saya di Nutrifood gitu ya, anggap aja dari 100% graduates yang lulus di tahun itu gitu ya, berapa persen sih yang kira-kira akan kami panggil seleksi? Kurang lebih sekitar maksimal 5%. Berdasarkan perhitungan kasar aja ya, gitu ya. 5% dari 100% lulusan universitas atau diploma yang kita panggil untuk kita proses seleksi. Terus masuk diagram Venn ini apa? Biasanya ketika kita memproses seseorang untuk seleksi, kita akan tanya, kamu sudah diproses di mana saja? Perusahaan mana lagi yang lagi proses kamu? Dan biasanya mereka menyebutkan perusahaan-perusahaan yang sama. Artinya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kami memproses orang-orang yang sama. Kurang lebih 5% itu. Jadi 95%-nya kemana? Gitu ya, kan aja pengangguran juga makin banyak. Lulusan makin banyak, pengangguran makin banyak juga. Karena ternyata tidak bisa terserap semuanya sama industri. Jadi masalahnya ada di mana dong, gitu ya. Nah, ini definisi sukses. Artinya sukses di beberapa bahasa. Artinya apa? Sukses itu very personal, gitu ya. Sukses buat saya sama buat teman-teman artinya beda. Sukses buat seseorang yang lebih muda dengan orang-orang yang tua mungkin saja berbeda. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Contoh, untuk saya
Buat saya sukses itu kalau hidup saya balance, karena saya punya 3 anak, punya keluarga, artinya pekerjaan berjalan dengan baik dan keluarga berjalan dengan baik, itu adalah sukses buat saya. Saya tidak mencari pekerjaan yang karirnya masih bisa naik 3 kali lagi, buat saya ini sudah cukup yang saya dapat sekarang, gitu ya. Itu definisi sukses menurut saya. Tapi menurut teman saya, yang kebetulan anaknya hanya 1 mungkin gitu ya, dengan kondisi yang berbeda, buat dia sukses adalah peningkatan karir. Dalam 2 tahun gue sudah harus bisa naik menjadi level A misalnya tertentu gitu ya, itu juga pilihan dia. Tapi ada juga orang yang menurut dia sukses itu pokoknya gue bisa belajar sebanyak-banyaknya, nggak peduli karirnya, yang penting gue bisa belajar banyak. Karena apa? Gue pengen buka usaha 5 tahun lagi misalnya. Jadi ya udah 5 tahun ini adalah masa gue belajar di perusahaan. Jadi udah, gue nggak nuntut yang gimana-gimana kok, yang penting gue belajarnya banyak. Contoh ya, ada lagi definisi sukses menurut orang yang lain. Menurut dia gaji sama posisi atau karir atau title atau position itu tidak sepenting lingkungan kerja. Working environment adalah yang paling penting buat orang yang barusan ini. Jadi buat dia, ya gue nggak apa-apa, karirnya biasa-biasa aja, uang secukupnya, nggak yang nomor 1, gitu ya. Asalkan teman-teman kerja gue baik, gue tuh udah puji Tuhan pokoknya. Ya itu beda lagi. Jadi tugas teman-teman adalah 1, memutuskan sukses buat teman-teman artinya apa. Uang, pangkat, bisa belajar banyak, contribution, nah contribution ini juga sesuatu yang nanti akan kita bahas, terus misalnya happiness, work-life balance misalnya, terus atau working environment, gitu ya, atau misalnya salary nggak apa-apa, biasa-biasa aja tapi benefitnya gede, itu juga pilihan yang lain, gitu ya. Terus misalnya time, nah ini contoh, ada juga orang yang memilih pekerjaan karena jaraknya dekat. Itu juga kita nggak bisa bilang salah ya. Tapi yang pasti setiap orang punya pengertian sukses yang berbeda-beda. Makanya teman-teman nanti putuskan dulu, menurut teman-teman sukses itu, yang menurut teman-teman kalau sukses itu dibilang sukses itu yang kayak apa? Apakah yang dalam 1-2 tahun naik karir? Ataukah teman-teman udah survei nih gajinya kira-kira segini, oke gue pengen gaji segitu baru gue bisa dibilang sukses, contoh ya. Atau misalnya sukses itu kalau misalnya kontribusi gue dibilang gede di satu perusahaan, itu baru namanya sukses. Jadi masing-masing banyak banget maknanya. Jadi nanti teman-teman tentukan, gitu ya, karena ini very personal. Oke, ini beberapa contoh kartun. Saya googling, ambil dari internet, tapi kira-kira maknanya pas banget. Ada orang yang nilainya sangat bagus, nilai kuliahnya dan nilai tesnya sangat bagus, tapi nggak punya skill yang lain. Jadi skill yang dia punya yang ngerjain tes aja, gitu ya. Atau yang ini, nggak semua masalah di dunia kerja bisa kita selesaikan dengan gelar kita. Gelar bachelor degree atau master degree kita, atau summa cum laude, atau dean's list, atau apapun itu, pokoknya yang teman-teman taruh di CV, dan kita sangat proud atas itu. Tapi ternyata nggak semua masalah di dunia kerja bisa selesai dengan itu. Gitu ya. Oke, terus next. Apa sih added value kita sebagai mahasiswa atau sebagai seorang anak SMA yang mau kuliah, gitu ya. Kira-kira apa yang dilihat sama perusahaan kalau perusahaan itu menyeleksi calon karyawannya? 1, IPK sudah pasti. Jadi yang bilang IPK tidak penting salah ya guys ya. Bukan nomor 1 paling penting, tapi buat kita penting. Coba bayangin, kalian kuliah 4 tahun ya, 3,5 sampai 4 tahun, sampai 4,5 tahun gitu ya. Ya, dirangkum dalam 1 angka itu. Jadi masa nggak penting sih gitu ya? Penting banget IPK itu. Memang bukan yang paling penting, tapi IPK adalah saringan pertama kalau kalian ingin masuk ke dalam suatu perusahaan. Contoh ya, kita waktu ini saya sering banget ceritain yang masalah ini karena menurut saya itu matters banget IPK itu. Waktu kita buka manajemen trainee 2 tahun yang lalu, itu yang daftar belasan ribu, hampir 18.000 saya ingat saya ya. Terus kebayang ya, kita harus lihatin satu-satu, mumet ya gitu. Lihat satu-satu, terus yang kita panggil tes nggak akan semua. Seingat saya cuma sekitar 500 sampai 700 orang yang kita panggil tes. Jadi nanti kebayang ya berapa persen yang dipanggil tes. Kalau teman-teman mau menyeleksi dari 10.000 menjadi 1.000, paling gampang adalah lihat IPK. Paling gampang, sebelum kita lihat ke faktor-faktor lain ya, tinggal sort aja IPK-nya. Di sort IPK-nya, oke, yang ini kecil, yang ini lumayan, yang ini gede, dan sebagainya. Baru 1 faktor ya, kan kita nggak bisa memutuskan hanya dari 1 faktor IPK aja. Tapi teman-teman lihat betapa pentingnya si IPK ini ya, penting banget guys. Kebayang kalau kita ingin mempercayakan hal besar kepada 1 orang karyawan, kita percaya nggak ya sama karyawan itu? Sedangkan dia
mempertanggungjawabkan pendidikannya aja nggak bisa. 4 tahun, entah dengan biaya beasiswa atau biaya sendiri, kan tetap kita punya tanggung jawab sama pendidikan yang kita tempuh ya. Gitu. Jadi bayangin kalau kalian IPK-nya tidak besar, terus perusahaan gimana mau mempercayakan hal yang besar ke kalian, gitu ya. Jadi itu penting. Bukan yang paling penting, tapi penting. Yang kedua, berapa tahun kuliahnya? Nah, ini kadang-kadang kita suka sedih nih, gitu ya. Aduh, kamu kenapa kalau kita interview, kenapa sih 6 tahun gak lulus-lulus gitu ya? Biasanya kita akan tanya. Kalau teman-teman memang ada cuti, nggak apa-apa. Kadang ada yang di tengah-tengah cuti untuk biasanya misalnya bekerja gitu ya untuk bayar uang kuliah di tahun berikutnya. Tapi teman-teman harus punya penjelasannya kenapa kuliahnya lama banget. Apa bedanya sama yang lain? Kebayangnya gini, kalau kita punya sama-sama punya dua kandidat yang sama-sama oke dari banyak sisi, ya kampusnya, ya IPK-nya, organisasinya dan sebagainya sama-sama oke. Terus yang kita pilih yang mana? Yang kuliahnya lebih cepat dong, benar nggak? Ya, karena apa? Kita ngebayangin kalau kita kasih kerjaan kedua orang ini, pasti dia lebih cepat selesai. Dengan dalam arti kalau kandidatnya kurang lebih sama ya, setara. Gitu. Buat apa kita yang ambil yang kuliahnya lebih lama? Jadi ayo selesaikan kuliahnya, jangan banyak main. Tapi jangan kuliah doang, nanti kita bahas lagi ya. Nah, terus nextnya organizational experience ini juga super duper penting. Saya kasih bocoran ya. Kalau misalnya kita lihat CV, si komputernya, si program kita sudah cukup canggih untuk melihat apakah orang ini, Yan, orang ini mesti lo lihat cepat. Dia akan memberikan warning, dia akan memberikan tanda-tanda. Ini orang CV-nya bagus loh, lo mesti lihat cepat. Gitu ya. Jadi ada sistem yang sudah kami buat mengendus-ngendus. Orang ini bagus banget, lo mesti cepet nih. Orang ini bagus, dia akan kasih tanda. Dan biasanya kalau saya perhatikan gitu ya, berdasarkan sistem yang kita buat, orang-orang itu adalah orang-orang yang organisasinya memang cukup banyak. Gitu ya. Jadi ayo yang masih kuliah, mumpung masih punya NIM, nomor induk mahasiswa, statusnya masih mahasiswa, ayo ikutan organisasi yang banyak guys. Mungkin teman-teman bisa mulai dari satu organisasi yang paling kecil, nggak apa-apa. Setidaknya kalian belajar sesuatu dari situ. Tidak harus di kampus, rumah ibadah, di lingkungan, Karang Taruna itu banyak sekali ngajarin sesuatu loh. Gitu ya. Jadi nggak harus teman-teman ikut BEM, ikut himpunan. Kalau itu kan memang, ya itu memang bagus ya, sudah ketahuan. Tapi kalau teman-teman tidak tertarik ikut ke situ, ya coba teman-teman cari aja organisasi yang lain, nggak apa-apa. Biasanya kita akan tertarik dengan sesuatu yang kita suka. UKM, contohnya fotografi, renang selam, atau apapun. Kalau di kampus saya dulu ada. Kampus saya belasan tahun yang lalu maksudnya gitu ya. Jadi banyak banget kegiatan organisasi yang sebenarnya bisa kalian ikutin. Gitu. Nanti kita belajar lagi di belakangnya. Lalu nextnya, apa aja yang kami perhatikan lagi selain yang 3 di atas? Achievement atau award, buat kita itu penting nggak? Penting buat perusahaan. Karena menandakan kalau kalian tuh passionate akan sesuatu. Gitu ya. Contoh kalian pernah ikut pertandingan robotics nih, entah itu menang atau enggak, jadi finalis apa enggak, buat kita itu penting. Oh, ini anak ini tertarik ya sama robotics, contoh ya, gitu ya. Atau kalian mendapatkan gelar sesuatu, mendapatkan award sesuatu, itu buat kita juga penting, gitu ya. Lalu next, volunteerism activity, ini juga penting guys. Kenapa sih penting? Volunteerism activity itu banyak banget gunanya. Kita bisa belajar banyak hal dari situ, mulai dari hal yang kecil, arrange acaranya, juga sampai ke hal-hal yang berbau-bau soft skill nih, empati lah contohnya, leadership salah satunya ya. Karena volunteerism itu nggak bisa dipaksa, namanya juga volunteering ya, nggak bisa dipaksa. Mereka harus sukarela dan mereka tidak dibayar. Jadi buat kita orang-orang yang punya volunteering activity itu, wow ini mereka keren ya gitu ya, udah nilainya bagus, kegiatan organisasinya ada, punya volunteerism activity yang cukup, itu ya oke banget sih gitu ya. Jadi coba lihat ke sekeliling kita, apalagi sekarang banyak banget orang yang butuh untuk kita lakukan sesuatu buat mereka. Nggak perlu sampai gede-gede ya volunteerism. Contohnya misalnya, nggak perlu sampai teman-teman galang dana di kitabisa.com sampai dapat 2M. Nggak perlu. Mulai dari yang kecil. Kasih les ke anak-anak rumah singgah misalnya. Itu bagus banget loh gitu ya. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Atau mau lingkup lebih kecil dan lebih nyaman lagi. Nggak semua orang soalnya nyaman langsung bergerak ke aktivitas yang besar. Gitu ya. Coba teman-teman mulai dengan kasih les ke teman-teman kuliah satu seksi yang ada yang nggak ngerti nggak, bagian mana yang lo nggak ngerti. Contoh, itu volunteerism activity juga loh, gitu ya. Terus nextnya community experience, ini juga penting. Maksud community di sini adalah organisasi juga yang biasanya yang kemungkinan adanya di luar kampus, based on interest. Jadi kalau teman-teman misalnya tertarik sama isu, suatu isu misalnya isu green nih, green issue, carilah komunitasnya pasti ada. Nanti kita bahas di belakang ya. Terus nextnya TOEFL atau IELTS score, ini juga penting, wajib
untuk teman-teman yang mau apply kerja di multinational company. Kalau Nutrifood karena kami lokal, kami tidak mewajibkan, tapi untuk teman-teman yang mau apply ke multinational company, wajib teman-teman harus punya TOEFL atau IELTS score. Mereka akan tanya biasanya. Gitu ya. Terus next-nya course atau informal education buat kita juga penting. Kita pengen tahu aja nih, teman-teman tuh selain kuliah berorganisasi, tertarik sama hal-hal apa lagi? Hobinya apa sih? Musik, fotografi, art, melukis, menulis, gitu ya. Itu buat kita juga penting, gitu ya. Terus scholarship, nah ini adalah bentuk apresiasi lah ya, karena kan biasanya orang yang mendapatkan scholarship itu someone lah, seseorang yang pasti punya kelebihan di satu bidang tertentu, dan kita sangat appreciate itu. Lalu next-nya interest atau hobi. Ini juga penting teman-teman. Contoh misalnya teman-teman suka fotografi, ya. Kadang-kadang kita nggak paham hubungan hobi kita sama pekerjaan kita nantinya apa ya. Tapi ternyata banyak loh. Contoh teman-teman suka fotografi, terus teman-teman melamar sebagai apa ya? Contohnya teman-teman pengen kerja di brand Hilo deh, gitu ya. Kepake banget loh hobi kalian, hobi fotografi kalian itu untuk si Hilo. Kepakainya di mana sih? Contoh kita mau bikin packaging baru, kita harus do photoshoot ya, gitu ya, untuk packaging baru Hilo, atau untuk kita pengen bikin iklan di media cetak, gitu ya, atau di internet, gitu, tapi dalam bentuk satu foto aja, gitu. Jadi bukan dalam bentuk video. Teman-teman yang punya hobi fotografi itu biasanya mereka udah langsung tune in, oke, gue butuhnya apa, gue akan nyari talent di mana, lighting dan propertinya, propsnya gue harus cari di mana, bentukan fotonya gue mau kayak gimana. Lebih kebayang daripada teman-teman yang sama sekali belum pernah melakukan menjadi fotografer contohnya. Jadi hobi apapun yang kalian punya, as long as itu baik ya nggak apa-apa dilakukan aja gitu ya. Kita nggak tahu nanti hubungan ke depan sama karir kita apa. Gitu. Karena balik lagi, saya akan bahas di belakang juga nanti, kita tidak harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan kita. Jadi bebas teman-teman, mau cari kerja apa, apalagi kalau teman-teman nggak suka sama kerjaan yang kalian pelajari pada saat kuliah ya, kan ada ya, gitu ya, kita udah milih masuk kuliah ini, ternyata kok gue nggak suka, dalamnya ternyata kayak gini, ternyata gue ketipu nih, gitu ya. Untuk orang-orang seperti ini, ayo coba kita cari explore bidang-bidang yang lain, apa saja ya yang bisa gue coba explore, selain bidang yang hanya berhubungan dengan background pendidikan aja. Oke, next ya. Terus next ada part-time atau freelance job. Nah ini penting banget juga, kalau kalian punya part-time atau freelance job, itu wajib kalian tuliskan pada saat nanti di CV. Gitu. Dan ini penting apa enggak sih? Penting banget. Saya waktu kuliah, salah satu part-time job saya adalah jadi SPG. Buat saya penting banget, ternyata pas saya di HR, saya jadi tahu, oke, gue nyari SPG, dengan tugas seperti ini, kira-kira udah tahu tugasnya, gue mesti cari yang kayak apa ya? Kriterianya apa, cara seleksinya gimana tuh, karena udah pernah mengalami, jadi saya tahu. Gitu. Buat teman-teman juga pasti ada gunanya. Gitu ya. Terus next-nya professional experience, ini juga penting kalau teman-teman pernah punya pengalaman magang, pernah punya terlibat project dengan perusahaan misalnya, itu juga penting buat kami tahu. Terus next-nya adalah entrepreneurship experience. Nah ini biasanya orang-orang nggak pada ngeh gitu ya. Percaya deh, kalau kalian punya pengalaman entrepreneurship, jualan apapun itu, punya toko kecil di Shopee cuma jual 3 item misalnya, atau teman-teman memang sudah lebih luas skala usahanya, itu buat kita penting banget untuk kita tahu. Dan itu adalah nilai tambah teman-teman, itu kece. Gitu ya. Cara kalian ngadepin konsumen, cara kalian menetapkan harga, mau menjual di mana, cara menjualnya bagaimana, itu adalah nilai tambah kalian. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang merasa nggak punya hobi apa-apa tapi suka jualan, kebayang nggak, kepikir nggak untuk mencoba hal-hal kecil seperti ini buat nambahin skill kita aja, gitu ya, karena nanti pada saat kita bekerja itu akan banyak gunanya, gitu. Oke, nah industri hari gini, ambil lihat jam ya, industri hari gini apa sih yang mesti dipersiapkan, gitu. Sekarang industri kayak apa sih, perubahannya cepat banget guys, jadi berubah cepat banget. Dengan adanya pandemi lebih berubah lagi ya, gitu ya. Jadi sebagai informasi, kalau kita di kantoran, itu kita setiap quarter 4 Oktober itu kita sudah bikin plan untuk setahun berikutnya. Gitu ya. Dan terpaksa karena pandemi ini, plan kita harus kita ganti bukan ke plan A, B, C, tapi udah plan Z. Udah banyak banget berubahnya dari plan A, udah nggak ada mirip-miripnya. Tapi mau nggak mau harus dilakukan. Karena apa ya? Karena memang kita harus ngikutin industri, nggak bisa terbalik. Kita yang mengikuti polanya ini jalannya seperti apa gitu ya. Makanya sekarang semakin banyak home industry, karena banyak orang yang sudah tidak bekerja misalnya karena pandemi ini gitu ya. Terus online shop berjamuran, bahkan tadinya yang kita cewek-cewek sukanya window shopping di mall, karena mall nggak buka dan kita merasa tidak aman kalau kita ke mall walaupun mereka buka, kita window shoppingnya online.
Jadi banyak sekali peluang dari teman-teman IT, web developer dan sebagainya yang sekarang dibuka banyak banget gitu ya. Percayalah kalau ada yang tertutup pasti ada yang terbuka di tempat lain. Contohnya itu ya. Nah, industri cepet banget. Tapi karena cepet banget semuanya, hoax-nya juga banyak banget di mana-mana. Gitu ya. Contoh misalnya tentang pengobatan corona deh, gitu ya. Dan sumbernya salah satunya dari WhatsApp grup keluarga ya, betul ya. Salah satu hoax, penyebar hoax itu adalah WhatsApp grup keluarga. Nah, kita sebagai kaum akademisi, ayo kita coba berpikir kritis sebelum kita menyebarkan lagi informasi itu, gitu ya. Terus digitalisasi, sekarang semua sudah bergerak ke arah digital, sampai meeting-meeting aja sekarang semuanya online gitu ya, meeting, webinar, sampai sekarang ada photoshoot online. Jadi misalnya saya fotografernya nih, teman-teman yang difoto, teman-teman foto di situ, saya foto dari tempat yang berbeda, hanya dari Zoom aja, gitu ya, keren ya. Gitu. Terus mau nggak mau sekarang kita punya teman baru si robot-robot ini yang nanti akan banyak sekali beberapa tahun lagi akan berada di sekitar kita di dunia kerja. Jadi nanti yang kita pimpin bukan cuma orang tapi juga robot, gitu ya. Kita akan kerjasama dengan si robot ini sebagai satu tim. Terus blur between tech and touch, udah susah membedakan. Kita sebenarnya kepengen ketemu tapi karena nggak berani kondisinya seperti ini, jadi sekarang kita pakai teknologi dan sebagainya, gitu ya. Apa aja yang mesti dipersiapkan? Nah, ini saya sebutnya survive dikit, bukan 4.0 lagi tapi 5.0. Salah satunya ini untuk teman-teman mempersiapkan diri lebih ke self exploration, gitu ya. Ini mungkin mapnya terdengar biasa-biasa aja, tapi sebenarnya maknanya cukup dalam gitu. Jadi kita membelahnya menjadi 4. Yang pertama strength, kita pasti mudah-mudahan teman-teman sudah tahu teman-teman punya strength di mana gitu ya. Tapi biasanya kalau hanya ditulis aja tuh biasanya ya cuma tulisan aja, end up dengan map yang akhirnya nggak diapa-apain, lupa. Jadi kita bikin 2 kolom lagi untuk masing-masing gitu ya. Yang di sebelah kanan follow up-nya apa gitu ya. Nah, contoh kalau saya, karena saya suka menulis, suka storytelling, follow up-nya apa sih supaya ada skill saya yang bertambah. Saya harus cari workshop, harus cari webinar yang berhubungan dengan itu. Gitu ya, itu yang sebelah kiri. Lalu yang kanan atas, lebih enak kita bilang area to improve daripada kita bilang weakness ya. Jadi kita bilang area to improve, apa sih yang bisa ditingkatkan, di area itu apa yang bisa kita tingkatkan. Kalau saya, karena saya orangnya people oriented, jadi buat saya angka itu penting banget deh, asli. Bikin pusing. Buat teman-teman, pasti ada yang jagonya di angka gitu ya, ada yang jagonya di orang, ada yang jagonya di people, ada yang jagonya di numbers. Jadi biasanya orang terbelah menjadi 2 seperti itu. Gitu. Ada juga yang dua-duanya. Nah kalau buat saya angka tuh analisa, statistiknya dan segala macamnya itu not my cup of tea lah ya. Jadi nggak benar-benar memusingkan buat saya. Jadi pas kuliah itu lulusnya tuh kayaknya kok beruntung banget bisa lulus statistik dan kawan-kawannya gitu ya. Kayaknya susah banget gitu. Nah untuk orang-orang seperti ini, orang seperti saya mesti cari, oke, berarti gue cara ningkatinnya bagaimana? Gue harus cari, gue harus belajar apa? Gue harus cari apa gitu ya. Jadi teman-teman, untuk yang teman-teman sudah cukup paham area to improve-nya di mana, sekalian kalau di sebelah kanan teman-teman cari mesti ngapain, belajar apa, cari di mana, pembicaranya siapa, gitu ya. Harus praktikal ya, karena kalau nggak mengawang-awang habis itu nggak dikerjain, percaya deh. Jadi praktikal maksudnya adalah ada nggak sih penulis buku statistik yang teman-teman tahu, misalnya contohnya, ada nggak pembicara webinar tentang angka, tentang bagaimana melihat tren saham contohnya di masa depan gitu ya, yang kira-kira teman-teman bisa look up tuh. Kalau ada, cari dia orangnya siapa, lihat dia punya acara di mana, dia bikin sesi apa, bayar apa enggak sesinya, terbuka untuk umum apa enggak, cari tahu. Balik lagi, kalau hanya ditulis, tidak praktikal, itu hanya akan jadi teori. Oke, gue kurangnya di angka, gue tahu. Nantilah, kapan-kapan aja lah, ngembangin skillnya nanti aja. Nggak akan jalan. Jadi tulis dari sekarang, gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, cari dalam bentuk praktikalnya. Oke, gue akan cari workshop tentang apa. Gitu ya. Akan cari webinar tentang apa. Mau ikut training apa. Sekarang udah banyak banget online course yang free, even dari luar negeri, Coursera, teman-teman bisa coba. Gitu ya. Banyak banget. Dan itu certified loh, kece nggak sih? Certified. Ada yang ada ujiannya, ada yang tidak. Ada yang ujiannya tertulis, ada yang enggak. Jadi cuma teman-teman tinggal finish course aja, habis itu completed dan dapat sertifikat. Terlepas dari sertifikatnya ya, tapi at least teman-teman belajar sesuatu dan mendapat apresiasi. Itu kece banget sih kalau menurut saya. Jadi sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan momen ini gitu ya. Ya senggangganya dengan kita di rumah, dengan kita mengurangi mobilitas, ternyata ada juga loh kelebihannya gitu ya. Jadi banyak banget webinar di mana-mana kita bisa ikutan. Itu contoh.
dibanding kita mikirin sisi positifnya yang tidak berujung ini gitu ya. Oke, terus next yang kiri bawah ya. Kalau tadi yang di atas adalah kelebihan kita, terus yang di kanan itu area to improve, kita boleh juga cari interest kita. Jadi kita ngerasa gue suka ini, tapi gue nggak jago di situ, ya nggak apa-apa. Sekarang saatnya kita cari tahu apakah kita memang bisa jago nggak di situ, gitu ya. Atau kalaupun nanti at the end kita nggak jago-jago juga di situ, ya udah, tapi at least kita udah nyoba, gitu ya. Contoh kalau misalnya saya suka desain interior tapi ngaco banget, nggak ada keahlian apa-apa. Terus saya suka gambar tapi ngaco juga, nggak ada keahlian apa-apa. Tapi saya ikut kursus gambar beberapa bulan yang lalu. Cuma beberapa kali pertemuan pakai cat air. At least itu sesuatu yang kita lakukan. Teman-teman juga pasti ada. Gitu ya. Misalnya lagi deg-degan banget karena mulai Rabu besok saya mulai ngeles biola, guys. Bayangin deg-degan nggak sih? Deg-degan loh kalau saya. Saya udah bilang sama gurunya, Kak, ini saya udah umur segini loh, susah nggak sih ngejar tante-tante kayak saya gini, karena yang tadinya guru anak saya, gitu ya. Jadi kayaknya, aduh, deg-degan nih, mau belajar ini terus kayak bisa nggak ya, kayak tangan-tangan udah pada kaku semua, gitu. Tapi ya udah, at least saya mencoba sesuatu yang baru. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tertarik sama suatu hal, terlepas dari nanti bisa apa enggak, jadi apa enggak, itu jadi karir apa enggak, at least you try something, gitu ya, cari. Dan jangan lupa, carinya praktikal ya. Cari gurunya siapa, pengen ikutan apa, les terus-terusan, apa cuma satu kali webinar atau gimana. Pokoknya cari dalam bentuk praktikalnya. Jangan cuma pengen les musik habis itu stop, karena itu nggak akan jalan. Ya, cari yang praktikal. Les musiknya les musik apa? Terus kalian sudah do something nggak untuk mewujudkan keinginan kalian itu? Alat musiknya kalian ada nggak? Atau kalian mau pinjam siapakah? Contohnya, gitu ya. Terus next, yang ini termasuk yang penting juga, yang nomor 4 kanan bawah, what matters to me. Ini adalah yang tadi saya bilang di depannya. Masing-masing orang punya priority yang berbeda-beda. Kalau ini buat saya nih, yang matters buat saya adalah working environment nomor 1. Karena saya nggak bisa kerja di tempat yang negativity around me gitu, bayang ya. Karena saya pengen ketika saya pulang, saya membawa sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan untuk saya bawa pulang ke rumah. Karena anak-anak ini tergantung sama emaknya dalam hal ini, dan bapaknya gitu. Jadi kalau saya di kantor suasananya nggak enak, saya stres, nggak ketulungan, pasti nyampe rumah itu akan kebawa, percaya deh. Karena dunia personal dan dunia profesional nggak bisa dipisahkan. Itu akan bercampur, walaupun sedikit, at least pasti ada. Gitu ya. Jadi buat saya working environment itu penting. Karena apa? Karena saya punya environment yang lain adalah keluarga yang harus saya jaga juga, gitu ya. Nah, buat teman-teman apa yang paling penting? Kalau nomor 1-nya gaji, nomor 2 posisi itu nggak apa-apa, bebas. Ya, karena kan what matters to you, not your friend, tapi kamu. Buat kamu yang penting apa? Flexibility kah? Teman-teman lebih memilih working from everywhere misalnya, atau daripada from office gitu ya. Itu juga terserah. Banyak banget co-working space sekarang. Kantor-kantor di Jakarta sudah mulai memberdayakan itu. Mereka tidak punya lahan, daripada gue nyewa lahan mahal-mahal gitu ya. Mendingan work from everywhere. Yang mau di rumah, yang mau di kantor, kita punya co-working space di beberapa tempat ini, contohnya. Jadi nanti itu akan menentukan pilihan karir kita, gitu ya. Terus next, adaptability. Jadi udah dieksplor ya, udah tahu kira-kira oke, gue tuh sukanya ini, gue bisanya ini, gue kepengen explore yang ini dengan caranya masing-masing, ikutan apa. Terus yang matters buat gue adalah apa? Misal kalian anak tunggal, tidak bisa bekerja jauh dari keluarga, gitu ya. Artinya distance itu menjadi penting, akan masuk top 3 priority kalian. Berbeda dengan kalau si B, itu tadi si A contohnya, si B dibebaskan sama orang tuanya, mau kerja di mana aja terserah. Jadi buat dia, distance itu tidak masuk top 3 priority-nya. Gitu ya, jadi kebayang ya, masing-masing orang akan berbeda. Tergantung apa, kondisi keluarga, diri sendiri maunya apa, terus mungkin kalian punya plan 2 tahun lagi mau sekolah, itu pengaruh nggak ke top 3 priority tadi? 3 aja. Nggak boleh banyak-banyak ya, gitu. Karena kita pasti kepengen semuanya bagus dong, benar nggak sih? Tapi kan kita harus pilih, gitu ya. Oke, terus next, adaptability. Gimana sih caranya supaya kita bisa adjust, bisa adaptasi terus sama tren industri, gitu ya, dan dunia kerja yang ngejelimet ini. Learn, unlearn, dan relearn. Jadi untuk hal-hal yang kita rasa oke, ini udah nggak update, itu di unlearn. Jangan kepengen melakukan metode yang sama terus padahal sudah ada metode yang mungkin lebih baru dan hasilnya lebih oke.
Itu tugasnya kita melepas dan kita ambil yang lain. Gitu ya, learn, unlearn, relearn. Kita kadang-kadang kesulitan untuk unlearn, kenapa? Karena kita punya rasa namanya malas, dan yang sangat manusiawi, saya juga sama. Jadi, contoh nih, udah ada tren kepenulisan yang baru, tapi karena saya malas, ya udah saya menulis dengan cara saya sendiri, tanpa mau melihat apakah tren itu sesuai apa enggak sama saya. Gitu ya. Jadi teman-teman, ayo kalau ada teori yang baru, ada pengetahuan baru, cobalah untuk at least melihat dulu. Oke, ini ada tren baru nih, ini ada rumus baru dan sebagainya, cocok lah ya, gitu ya. Terus next-nya, explore from everywhere. Jadi kecenderungan kita adalah kita akan mencari sesuatu yang kita merasa nyaman ya, benar nggak sih? Itu surviving skill kita salah satunya, walaupun katanya ayo tinggalkan zona nyaman dan sebagainya, tapi secara instingtif manusia akan mencari tempat yang nyaman buat dia. Makanya kenapa kalau kita ada training, ada 10 training, bisa kita cari training-training yang kita suka dulu, gitu ya. Padahal bisa jadi yang tidak kita suka itu bisa memberikan pelajaran yang baru. Contoh teman-teman, misalnya nih, tidak pernah kepikir untuk belajar saham. Tapi yaudah deh, gue cobalah sekali aja ikut seminar tentang saham. Abis itu tertarik, abis itu kepengen, abis itu jadi belajar banyak, abis itu jadi penanam saham berikutnya gitu ya. Jadi at least kita belajar sesuatu yang baru, nggak apa-apa tidak berhubungan dengan skill apapun yang kita punya gitu ya. Tapi at least kita tahu, oke, ada bidang ini, ada bidang ini, ada bidang ini. Makin luas jadinya. Jadi pilihan karir dan pilihan hidup kita jadi semakin banyak gitu ya. Terus oke, next-nya kita ngomongin soal mindset. Ini juga sesuatu yang penting. Nah, mindset ini waktu zamannya Ibu Susi masih jadi menteri di kabinet Bapak Jokowi gitu ya. Waktu itu karena saya masih main Twitter, teman-teman masih main Twitter nggak sih? Sekarang mainannya Instagram sama TikTok aja ya. Gitu. Tapi saya sebagai anak lama, saya masih main Twitter dong. Nah, waktu Ibu Susi masih menjabat sebagai menteri, di Twitter tuh sempat ramai karena katanya pendidikan beliau adalah SMP aja. Gila ya, anak lulusan SMP bisa jadi menteri loh, gitu ya. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau lulusan SMP udah jadi menteri? Itu contoh mindset yang fixed mindset. Yang sekarang kita harus pelajari adalah yang growth mindset gitu ya. Kalau ketemu yang kayak gitu-gitu tuh kan rasanya pengen pites-pitesin ya. Pola pikirnya teman-teman harus berbalik, harus dibalik pola pikirnya. Yang lulusan SMP aja bisa jadi menteri. Berarti gue lulusan SMA, lulusan S1 atau bahkan lulusan S2, berarti gue seharusnya bisa lebih kontribusinya gitu ya. Nggak usah ngomong kontribusi buat negara deh, itu kayaknya agak gimana gitu ya. Kontribusi at least buat keluarga, buat diri sendiri, buat lingkungan. Jadi jangan dibalik pola pikirnya menjadi fix. Ya nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, orang yang lulusan SMP bisa jadi menteri. Ya iya juga sih, tapi teman-teman hitung nggak statistiknya? Dari berapa persen semua lulusan SMP, berapa orang yang jadi menteri? Gitu ya, harus pakai hitung-hitungan dong ya nggak sih? Makanya pola pikir harus kita balik. Oke, Bu Susi lulusan SMP bisa jadi menteri, gue lulusan kuliahan nih, lulusan S1 harusnya bisa lebih. Bukan dalam hal menjadi menterinya, tapi kontribusinya. Gitu ya. Ini juga sama. Yang sebelah kanan dulu ya. Ingat ya, waktu itu sempat ada kampus besar yang bikin shock nih kita-kita di dunia kerja. Gila nih kampus, ngapain dia demo kayak begini? Dia demo karena ternyata mempertanyakan banyak hal polisinya pemerintah. Gila ya, tenaga asing datang, robot datang, terus kita yang lulusan ini mau kerja di mana? Balik lagi ya, itu namanya victim mentality. Jadi selalu nganggap dirinya korban gitu ya. Coba kalau pola pikirnya kita balik. Oke, tenaga asing sudah mulai datang. Pertama bener nanya dulu, bener kan tenaga asing sudah pernah datang? Bener nggak? Gitu ya. Tenaga asing sudah datang, robot sudah datang. Gue harus ningkatin skill gue yang mana ya, supaya gue bisa bekerja bareng sama mereka. Bisa bekerja bareng si asing dan si robot. Jangan dibalik pola pikirnya. Jangan jadi korban terus. Ya gue terus nanti abis dong ada lapangan kerjanya. Ya makanya kamu belajarlah sesuatu gitu ya. Tingkatinlah skillnya supaya bisa bekerja bersama-sama si asing dan si robot. Gitu ya. Di sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama. Tahu ya, victim mentality juga. Jadi dia ngerasa, aduh ini nggak efektif. Oke, nggak efektif. Tapi kamu punya usul apa? Supaya pembelajaran tetap berjalan, supaya the lost generation ini katanya yang angkatan-angkatan yang masih sekolah ini yang tidak pernah ketemu sama temennya ini tetap bisa menyerap pelajaran. Itu gimana caranya selain dari ada usul nggak ada ya, pokoknya nggak efektif aja. Ya itulah contohnya orang-orang yang mindsetnya harus diubah, jangan jadi bagian dari mereka gitu ya, capek nanti hidupnya. Ini juga contohnya nih yang sebelah kiri ya, jadi ada 2 orang di situ, satu pakai baju hitam, satu pakai baju kotak-kotak.
Yang pakai baju hitam nih, yang victim mentality nih. Aduh, gila nyari kerjaan susah ya, pemerintah tuh gimana sih? Gue sampai nganggurnya lama nih. Terus yang kotak-kotak bilang, banyak kok kerjaan itu loh, temen gue butuh programmer gitu ya. Enggak lah, itu gue bukan skill gue. Ya belajar lah gitu ya. Terus ya udah coba aja jualan online. Enggak lah, gue nggak bisa dagang, takut dibohongin pula gitu ya. Terus bisa bawa motor kan, coba aja ojek online. Gila nggak mau, malu. Ntar mertua bilang apa gitu ya. Terus biasanya kalau sudah pikirannya begitu, biasanya mereka akan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Jadi cuma dia aja yang nggak salah gitu ya. Balik lagi itu masalah mindset. Yang sebelah kanan juga sama, ada 3 orang dengan stimulus yang sama ya, semuanya kehujanan, tapi kenapa responnya beda-beda ya? Itu dari mindsetnya, gitu ya. Ini kalau ngomongin mindset bisa kebawa emosi, maklum. Oke, next tentang networking. Kalau zaman dulu, waktu masih ada seminar-seminar offline, gitu ya, ketika kalau kita datang ke seminar-seminar itu kita kan kepengen ya kenal sama pembicaranya, gitu ya, kenal, ngobrol, gitu. Terus biasanya kita akan minta kartu namanya. Nah, networking itu bukan hanya sekedar mengumpulkan kartu nama, mengumpulkan following, mengumpulkan follower, tapi lebih ke relationship building. Gimana sih caranya kita tuh supaya bisa membangun relasi sama seseorang, gitu ya, orang-orang tertentu. Dan orang ini adalah orang-orang yang mesti kalian pilih. Contoh, habis ini selain punya tugas self exploring yang tadi, teman-teman punya tugas juga untuk mereview following kalian di sosial media siapa saja, siapa aja yang kalian follow, gitu ya. Kalau misalnya kita pasti follow seseorang ada sebabnya ya, entah itu lucu banget gitu ya, entah itu inspiring banget, entah itu akun jualan gitu. Contohnya kalau cewek-cewek kan suka akun jualan, akun skincare, akun baju, fashion dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Pola pikir kita ikut ditentukan sama apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya kita bacain postingan seseorang yang pola pikir A, pola pikirnya A terus, gitu ya. Itu mau nggak mau akan terbentuk di dalam pikiran kita, entah itu secara sadar atau enggak. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman memilih following yang betul, yang benar, yang sesuai, gitu ya. Follow the right person, orang-orang yang menurut kalian bisa memberikan kalian pelajaran yang baik, ya. Contoh misalnya, kalau baca postingannya si B ini loh, bawaannya kayak mau ngamuk terus, kayak kesel terus gitu. Ya udah, pertanyakanlah dirimu sendiri kenapa kamu masih follow dia, gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman misalnya ngebaca postingan si orang itu kayaknya lucu ya, pengen ketawa terus. Bahkan ada akun-akun tertentu yang kita khusus nyari akun dia, kita klik dia kalau kita lagi bete, bener nggak sih? Aduh, kesel banget, aduh gue kayaknya masih lihat story-nya si ini, selalu lucu story-nya dia. Itu kan artinya ikonik ya. Jadi di kepala kita sudah punya impresi tentang orang-orang itu. Coba nanti dilihat kalau ada orang-orang yang postingannya, tulisannya itu bikin kalian tidak percaya diri, bikin kalian merasa sombong, bikin kalian kesel, bikin kalian rendah diri. Coba pertanyakan lagi, apakah kalian masih ingin follow orang-orang itu? Kalau masih nggak apa-apa, terserah. Tapi balik lagi, pola pikir kita itu ditentukan sama apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita biasa ngobrol. Gitu ya. Pernah dengar kan ya kalimat yang bilang you are who your friends are gitu ya. Jadi kita adalah teman-teman kita. Kalau kita mau mencari klik yang baik, carilah teman-teman yang baik. Maka kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau kita bergaul sama klik yang menurut kita salah. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang negatif, ya mau nggak mau kita akan terbawa ke sana. Walaupun kita niatnya kekehnya kepengennya enggak. Tapi ya balik lagi itu akan membentuk pola pikir kita. Gitu ya. Terus find your rockstar. Nah, ini rockstar saya kasih contoh ya. Kenapa sih saya follow orang-orang ini? Jadi kita perlu punya rockstar, maka judulnya adalah connect, reconnect, and disconnect. Inilah orang-orang yang teman-teman perlu connect and reconnect, gitu ya. Saya nggak begitu mengikuti sekarang Instagram atau sosial media lain itu mereka punya perhitungan seperti apa. Katanya ada yang bilang kalau kita sering berespon terhadap satu postingan si A, orang tertentu, artinya postingan orang itu akan terus muncul. Gitu ya. Terus kalau kita tidak pernah like atau klik postingan seseorang yang B, artinya postingan itu akan semakin jarang muncul. Saya nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa, tapi teman-teman perlu untuk melihat kembali, terutama karena kita di zaman online sekarang ya. Zaman online sekarang ini seperti apa sih following dari sekitar kita. Salah satunya yang paling sering kita buka kan sosial media ya, terutama kalau kita lagi
lagi di rumah seperti lagi pandemi kayak gini gitu ya. Nah, kenapa pentingnya kita nemuin rockstar ini? Orang-orang yang bisa bikin kita menginspirasi kita, kasih kita positif energi, good lesson sama semangat. Ini orang-orang yang menurut saya adalah rockstar saya, gitu ya. Yang suka membaca buku mungkin tahu paling sebelah kiri itu adalah Kak Ika Natasha, penulis buku. Sebelahnya juga Kak Roang, itu juga penulis buku juga. Kesukaan saya, ini orang-orang yang karyanya akan saya beli tanpa peduli mereka akan nulis apa. Tanpa membaca ringkasan bukunya di belakang, kan biasanya ada ya, kalau ada buku novel itu biasanya belakangnya ada ringkasannya. Dan itu biasanya kalau yang nulis 2 orang ini langsung saya beli tanpa baca ringkasannya. Suka banget gitu sama karya-karyanya mereka. Dan menurut saya mereka adalah rockstar saya gitu ya. Terus nextnya itu adalah Mbak Valencia Sili, beliau adalah pendiri foundernya Rumah Harapan Indonesia. Rumah Harapan Indonesia itu adalah rumah singgah untuk anak-anak yang punya penyakit paliatif atau penyakit kritis. Jadi di rumah itu ada yang penyakit jantung, yang besok ada anak-anak mau operasi mata, ada kanker mata misalnya dan sebagainya. Kece banget lah. Setiap baca postingan itu yang kerasa pokoknya ini orang gila ya, hebat banget sih. Kenapa dia selalu dengan segala kesusahan yang dia miliki, kenapa dia selalu berusaha untuk bantu orang ya, gitu ya. Terus sebelahnya lagi ada Mbak Ainun, beliau adalah foundernya Akademi Berbagi, itu juga kece menurut saya. Sebelahnya lagi Grace Melia, beliau pendirinya Rumah Ramah Rubella, dan sebelahnya lagi adalah Mbak Alisa Wahid, anaknya almarhum Gus Dur. Itu buat saya kece banget guys. Jadi tiap kali dia posting itu, aduh bawaannya pengen nge-like terus, kayaknya suka banget gitu. Saking sukanya, makanya waktu itu saya tahu dia mau ke kantor ketemu sama bos saya, CEO saya langsung nungguin, mencegat beliau di lobi untuk kita foto sama-sama. Bos saya dia keren banget sih, Mbak Alisa Wahid ini. Jadi tugas kalian temuin rockstar kalian siapa, gitu ya. Terus connect dan reconnect lah sama beliau. Entah itu kalian baca ulang cita-citanya dia, entah itu kalian menanggapi postingannya dia, menanggapi story-nya dia, gitu ya. Seenggaknya kalian tuh punya sesuatu yang segar yang bisa kalian baca. Sesuatu yang menyenangkan kah, sesuatu yang lucu kah, yang bisa kasih inspirasi kah, kasih energi kah, dan sebagainya. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk beberapa orang mungkin perlu disconnect, ya, kalau kalian ngerasa, aduh ini orang kayaknya enggak banget sih. Dalam hal ini, kita bicara soal sosial media, karena memang ketemunya lagi susah ya. Tapi kalau misalnya sudah dalam keadaan dunianya baik-baik saja, semuanya berjalan normal, oke, ya udah, teman-teman bisa memilih, gue mau disconnect sama siapa, gitu ya. Oke, terus next masih tentang network, community experience yang tadi saya sebut di awal. Ada banyak banget komunitas teman-teman yang rasanya teman-teman harusnya tidak akan bingung mau ikutan apa. Terus biasanya teman-teman kan suka bingung ya, aduh mulainya dari mana nih gitu ya. Nah, mulailah dari sesuatu yang kalian suka. Cari lingkup terkecilnya. Kalian sukanya apa? Baca buku. Kalau kayak saya cari komunitas baca dan komunitas menulis. Karena saya suka kedua-duanya. Kalau kita mulai dari hal yang kita suka, biasanya akan lebih mudah, gitu ya. Terus teman-teman sukanya apa? Kopi. Ada loh komunitas kopi keliling yang kerjaannya mengulas kenapa sih Arabica yang dari satu daerah kok lebih asam ya, lebih asam daripada yang kopi gayo ya misalnya. Mereka bisa mengulik rasa-rasa kopi yang menurut kita sama aja, sama-sama enak dan wangi, tapi mereka bisa kulik dengan segala macamnya gitu ya. Contoh ya. Terus kalau teman-teman suka sama green issue, cari komunitasnya. Diet kantong plastik ini saya kasih contoh aja ya, tapi di luar ini masih banyak banget. Gitu ya. Terus kalau ISEC mungkin teman-teman udah lebih familiar ya. Indonesian Future Leader, terus kayak misalnya yang on top gitu, itu pasti teman-teman sudah pada tahu. Tapi kurang lebih komunitas tuh banyak banget, dari yang famous sampai yang nggak famous. Tapi yang nggak famous pun ada. Kartu pos misalnya untuk orang-orang yang suka ngumpulin, suka kirim-kiriman, itu buat mereka komunitas kecil yang cukup hidup sampai saat ini gitu ya, walaupun sudah terjelas dunia online, tapi tetap mereka menjaga kelestariannya dengan tetap kirim-kiriman kartu pos. Kalau Mata Garuda ini adalah komunitas untuk alumni LPDP yang sudah selesai kuliahnya, itu mereka akan tergabung di komunitas Mata Garuda. Jadi banyak banget komunitas teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar berorganisasi yang tidak harus di kampus, teman-teman bisa mulai dari sini. Dari hobi, senang banget dong ya kalau kita ketemu sama orang yang hobinya sama. Oke, nextnya feel good by doing good, berkaitan sama volunteering tadi. Percayalah kalau kita melakukan hal yang baik, itu pasti rasanya menyenangkan, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau hal-hal baik itu kita pelihara. Karena apa? Aura-aura positifnya, energi positifnya akan masuk ke kita juga. Dan itu bikin kita memperbaiki pola pikir, mindset kita menjadi lebih baik, gitu ya.
Oke, terus next tentang branding, personal branding. Nah, ini juga kadang-kadang suka disalahartikan gitu ya. Biasanya orang-orang mengaitkan ini dengan profil kita di sosial media. Itu ada benernya. Sama seperti kalau kita pakai makeup sama skincare buat yang cewek-cewek. Kalau kulit kita bermasalah, bisa kita tutupi pakai makeup sih sebenarnya. Makeupnya makin tebal gitu ya, supaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada di kulit kita. Tapi alangkah baiknya nggak sih kalau kita benerin kekurangan kita pakai skincare dulu, gitu ya. Kalau udah pakai skincare, kulit kita udah bagus, artinya kan kita nggak perlu makeup buat menutupi kekurangan yang ada di kulit kita. Itu konsep sama persis dengan personal branding. Dibanding kita memoles profil kita di sosial media menjadi gimana ya supaya gue tuh kelihatannya keren banget di sosial media, ya. Alangkah baiknya kalau kita benar-benar memoles diri kita sendiri supaya benar-benar keren. Jadi kita tidak butuh makeup apapun untuk menjadi keren di sosial media, gitu ya. Contoh, kalau kamu mau posting foto di Instagram, dari 10 foto kita pasti pilih yang paling bagus ya, bener nggak? Yang satu agak merem, yang satu saya kelihatan sipit kalau saya ya. Yang satu pipinya tembem, kok ini gue kelihatan gemuk ya. Delete. Yang gemuk biasanya kita delete. Yang jelek-jelek kita delete dan kita posting yang paling kece. Betul ya? Itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi the point of the personal branding ini adalah pakai metode skincare dan makeup tadi. Yang bermasalah diri gue tuh di mananya. Itu yang mesti gue benerin. Daripada gue memoles, memakeup diri gue menjadi kece di sosial media, gitu ya. Karena itu akan butuh effort tambahan lagi. Tapi alangkah baiknya kalau kita memang meningkatkan kualitas diri kita sesungguhnya. Jadi nggak perlu makeup lagi, nggak perlu editing heboh, memang udah kece profilnya. Dan itu akan kelihatan pada saat teman-teman seleksi. Ada banyak orang-orang yang kece CV dan profilnya, ternyata pas ketemu, sayangnya kenapa ya nggak segitunya gitu ya. Jadi kita lebih suka kalau itu terbalik. Di sosial media kayaknya biasa aja. Tapi kalau orang kayak kece banget pas ketemu, wih gila keren banget nih orang gitu ya. Efek surprise-nya jangan dibalik. Gitu. Jadi ayo perbaiki dulu kualitas diri kita sendiri, baru kita memperbaiki branding kita di sosial media lah, di LinkedIn dan apapun itu. Gitu ya. Oke. Kalau explore dirinya sudah lumayan, sudah mengenal diri dan sebagainya, kita masuk ke bagian yang kedua ya, kalau kita pengen cari-cari kerjaan, gitu ya. Nah, teman-teman kan pasti tahu ya, job street, student job, gitu ya, job dan banyak banget job platform yang sekarang ada, dari yang konvensional sampai yang cukup modern. Bentar ya, sambil ngeliatin. Nah, ini kepake banget pada saat teman-teman mencari kerja. Nah, kalau teman-teman sudah punya beberapa inceran perusahaan, gitu ya. Jadi kadang kita masih kuliah tingkat 1, tahun pertama, tahun kedua, kita udah ngincer nih. Aduh, gue kayaknya pengen perusahaan ini. Gitu ya. Do your research tentang si company ini. Contoh misalnya, company ini scale-nya apa? Dia multinasional apa lokal? Gitu ya. Terus size-nya gimana sih? Large, medium, atau small? Itu dari sisi size-nya, scale dan size-nya. Terus ownership-nya, yang punya siapa? Penting banget ya Bu ya cari itu. Nggak penting-penting amat sebenarnya, tapi ini akan membuat menjadi salah satu faktor pertimbangan kalian kalau kalian mau apply ke suatu tempat. Yang punya siapa sih? Ini perusahaan BUMN atau bukan? Kalau swasta yang punya siapa? Dia punya grup apa lagi? Gitu ya. Menambahkan informasi tentang perusahaan ini. Terus statusnya apa sih? TBK atau tertutup? Kalau Trifood kebetulan tertutup dan tidak akan jadi TBK kayaknya. Gitu ya, karena teman-teman menjadi bisa tahu, oh kalau TBK efeknya akan begini loh, kalau dia tidak TBK efeknya akan begini loh. Jadi pelajari dulu perusahaan TBK itu yang seperti apa, contohnya apa, gitu ya, cari informasi tentang itu. Terus public atau private gitu. Terus industrinya apa ya, B2B, industri modelnya apa, B2B atau B2C. Lalu produk yang dikeluarkan itu produk atau jasa. Kalau produknya apa yang dia jual perusahaan ini. Macam-macamnya apa aja? Produk kesehatan kah? Makanan ringan? Minuman bersoda misalnya. Gitu ya. Produknya apa? Atau kalau jasanya apa? Misalnya contohnya konsultan atau IO, contohnya gitu ya. Itu banyak banget yang bisa kalian gain informasinya dari sumber-sumber, nanti saya jelasin juga. Terus strukturnya apa? Hierarki atau flat? Jadi dalam arti struktur organisasinya banyak nggak levelnya?
gitu ya, atau cuma beberapa aja. Pentingnya apa sih ini buat kita tahu? Kalian sebagai applicant, sebagai kandidat yang ingin masuk ke satu perusahaan, emang perlu tahu sampai segitunya, gitu ya, perlu. Biar kita bisa tahu nih, anggap aja kalau misalnya kita ditawarin sama 3 perusahaan nih, alhamdulillah ya ternyata ada 3 perusahaan yang mengoffer kita, menawarkan pekerjaan ke kita bisa lihat dari faktor-faktor ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu informasi ini sebelum kita mendaftar atau berminat ke satu perusahaan, gitu ya. Terus isu-isunya apa tentang perusahaan ini? Bocorannya apa? Yang bisa kalian dapat informasinya dari senior, dari kenalan kita, dari alumni company ini misalnya, gitu ya. Terus dari company website atau podcast, dari job portal, nah itu kalian bisa dapat informasi dari situ. Saya kasih contoh ya. Nah, contohnya ini salah satu job portal yang teman-teman bisa dapetin banyak informasi tentang satu perusahaan. Jadi balik lagi, perusahaan itu kan banyak sekali ya. It's okay kalau teman-teman berminat ke lebih dari satu perusahaan, tapi jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan ini. Ya, contohnya nih, kalau pas interview, biasanya kita akan bertanya ke salah satu kandidatnya, kamu punya pertanyaan nggak buat saya? Kan dari tadi saya udah terus nih, sekarang jalan kamu yang nanya. Paling sebel kalau ditanya, Nutrify itu perusahaan apa ya Bu? Jualannya apa? Untungnya sekarang udah nggak ada yang nanya kayak gitu, tapi zaman dulu masih ada. Artinya apa? Orang ini tidak mencari informasi lebih jauh tentang perusahaan. Sama aja kamu nggak berminat, bener gak sih? Kalau kita minat kan kita akan cari tahu ya, di perusahaan jual apa sih? Dia ngapain aja nih? Beneran ada atau fake ya perusahaannya ya gitu ya. Jadi carilah informasi. Nah, cari informasi dari mana? Bisa jadi dari senior atau kenalan, atau perusahaannya sendiri yang saya jelasin, tapi bisa juga dari job portal seperti ini. Ini contoh job portal. Kenapa penting? Karena di job portal ini, yang nulis itu bisa dari mana aja. Dari karyawan kah? Dari alumni karyawan, artinya orang yang sudah resign, dan biasanya informasinya jujur nih, karena itu udah resign dan nothing tulus ya di situ. Terus dari mantan kandidat, artinya orang yang pernah kita proses seleksi sebelumnya. Dan uniknya lagi, kami sebagai perusahaan tidak bisa mengedit apapun, informasi apapun. Jadi ya udah, ini informasi yang beredar di masyarakat adalah yang seperti ini. Perusahaan nggak bisa ngedit. Bisa dipercaya nggak? Tergantung. Berapa persen, berapa banyak orang yang menulis. Gitu ya. Teman-teman harus timbang-timbang dulu mau percaya atau enggak dengan informasi yang kalian baca di job portal. Tapi setidaknya kalian dapat gambaran loh tentang perusahaan ini. Lebih luas lagi tentang perusahaan ini seperti apa. Gitu ya. Oke, terus tadi saya bilang kalau informasi dapatnya dari mana? Dari riset, dari alumni, dari senior kalian. Contohnya nih anak IPB banyaknya nongkrongnya di mana sih? Mereka kerjanya banyak di mana sih? Kalau ada kalau mereka ada bekerja di tempat yang kalian minati, kalian tanya aja gimana di sana dan sebagainya. Terus kita bisa tahu dari company website atau podcastnya dia. Jadi kalau kita berminat sama satu perusahaan, ayo cari informasi websitenya apa, podcastnya apa. Karena di podcast itu biasanya mereka akan mengulas entah itu value, entah itu habit yang ada di perusahaan itu tentang policy dan sebagainya. Jadi kalian mulai mencari tahu cocok nggak ya ini perusahaan sama gue, gitu ya. Nah ini contohnya dari website Nutrifood dan sosial medianya. Dari gambar-gambar ini saya ambil dari Instagram Nutrifood ya. Dari gambar-gambar ini kan kelihatan ya perusahaan seperti apa sih Nutrifood ini, gitu ya. Oh dia concern sama kesehatan, oh dia concern sama youth, oh dia concern sama green, gitu ya. Jadi kalian boleh cari informasi seperti ini. Lalu kalian tanya dulu ke diri kalian, cocok nggak sama gue? Kalau kalian misalnya perokok berat, terus kalian lihat perusahaan ini kayak begini, kira-kira akan cocok nggak? Mungkin akan kurang sesuai. Karena di perusahaan ini, kita bicara perusahaan pada umumnya bukan cuma Nutrifood ya, karena di perusahaan ini khususnya perusahaan dengan gambar-gambar seperti ini, perusahaan yang sangat concern sama kesehatan dan tidak mengizinkan karyawannya merokok. Contohnya, ya, jadi kita bisa banyak tahu tentang satu perusahaan. Coba jam ke websitenya mereka, ke postingannya mereka, ke podcastnya mereka, cari tahu lebih banyak tentang perusahaan ini. Tapi jangan lupa, namanya di sosial media atau di website itu kan pasti perusahaan akan menampilkan yang bagus-bagusnya ya. Nah, yang jelek-jeleknya kalian bisa lihat di sini di job portal ini, kalau ada. Gitu ya. Walaupun memang tidak 100% bisa dipercaya, tapi at least kasih kalian gambaran tentang perusahaan itu. Gitu. Terus, nah ini dari company website. Dari company website juga kalian udah bisa tahu. Contoh ini website Nutrifood. Karena Nutrifood sangat concern sama green, jadi memang kami tidak lagi menerima CV
hard copy. Semuanya masuknya ke website kami. Gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti ini yang kalian sudah tahu websitenya, sudah tahu kalau mereka encourage calon karyawan untuk apply via website, ya boleh jangan kirimin CV hard copy lagi, itu nggak cocok. Ya, jadi tujuan kita mencari tahu informasi tentang perusahaan adalah biar kita tahu cara masuknya bagaimana. Kalau memang ternyata sesuai value-value-nya perusahaan ini apa sesuai sama value gue yang top priority tadi, ada 3 tadi, ya artinya memang cocok. Lalu cara biar bisa masuk ke sana gimana? Gitu ya. Banyak perusahaan besar setahu saya sudah tidak memberlakukan menerima CV hard copy lagi, jadi sekarang semua CV soft copy. CV soft copy pun ada 2, nanti saya jelasin di belakangnya. Tapi pada intinya adalah kita harus tahu bagaimana cara perusahaan ini memproses calon karyawannya. Itu dari website. Lalu ya next-nya kalau kalian mau tahu tentang perusahaan ini lebih jauh, awards apa sih yang biasanya dia terima? Dia pernah terima awards apa ya? Karena biasanya itu akan jadi pertimbangan karyawan untuk memilih. Karena biasanya award itu diberikan kepada perusahaan yang memang punya concern di bidang tertentu. Kalau Nutrifood biasanya kita akan dapatnya, waktu itu kita dapat karena kita punya working environment yang terbaik, yang positif katanya. Gitu ya. Terus ada Top 100 Asia's Best Employer Brands. Katanya Nutrifood terpilih menjadi 100 perusahaan di Asia yang paling banyak peminatnya. Katanya begitu. Nah, at least award-award ini bisa memberikan kalian informasi, oh ini perusahaan yang mau gue PDKT-in, mau gue approach nih kayak apa ya? Nambahin informasi, gitu ya. Oke, terus kalau kalian sudah ketemu perusahaannya apa, cari jalan masuknya. Contoh ya, kalau teman-teman baru lulus, setelah lulus baru mau apply, artinya kalian bersaing dengan puluhan ribu lulusan lain, dari kampus-kampus, belum dari kampus sendiri, dari kampus sendiri, plus dari lulusan-lulusan kampus lain untuk masuk ke satu perusahaan. Kebayang tingkat kompetisinya luar biasa. Jadi kalau ada jalan pintas, ayo ambil jalan pintasnya yuk. Tapi kita mulai dari lebih awal ya, gitu ya. Kalau kata teman-teman di Pertamina kan kita mulai dari nol. Nah ini nggak dari nol, tenang ya. Kita mulai dari lebih awal dibanding kalau dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengira, oke, gue belum lulus, jadi gue ntar aja lah nyari perusahaannya. Salah. Cari mulai dari sekarang. Gitu ya. Mulai dari survei, mulai dari cari informasi sebanyak-banyaknya, lalu kita cari jalan pintasnya. Contoh, setiap perusahaan biasanya mereka punya annual event tahunan yang melibatkan mahasiswa. Ini adalah jalan masuknya. Gitu ya. Ini saya kasih contoh, kalau perusahaan lain juga punya, tapi saya nggak berani ngambil contohnya karena saya nggak paham. Jadi yang saya paham adalah Nutrifood. Kita punya event tahunan seperti ini. Dan setahu saya teman-teman IPB itu banyak banget yang ikutan. Ya, contoh, kita punya Nutrifood Leadership Award. Apa sih event ini? Nah, cari tahu, gitu ya. Event ini adalah event yang memberikan apresiasi kepada teman-teman yang memang punya potensi kepemimpinan atau ingin belajar lebih jauh, lebih banyak tentang kepemimpinan, tentang leadership. Jadi biasanya kita akan audisi di beberapa kota besar, habis itu kita kumpulin finalisnya dan kita karantina. Dapat kelas-kelas kepemimpinan dari CEO, dari founder organisasi, dan sebagainya. Kita adakan setiap tahun. Yang kedua, magang itu ada 2, nutrip dan reguler. Nah, ini adalah jalan pintas yang lain, pakai program magang. Gitu ya. Jadi lihat dulu perusahaan ini dia periode magangnya kayak apa ya. Kalau di Nutrifood kebetulan kita punya 2 yang sepanjang tahun buka dan yang nutrip. Nutrip ini setahun cuma ada 1 kali dan seleksinya nasional. Jadi coba teman-teman cari jalan pintas yang gue kayak cocok sama gue, yang bisa kasih gue pelajaran baru yang berguna buat gue juga dan bisa jadi jalan masuk gue ke perusahaan. Apakah nantinya akan jadi masuk atau tidak? Karena kadang kalau ada PDKT, belum tentu kita merasa cocok ya, benar nggak sih? Sama aja kayak kalau teman-teman PDKT nih, sama temen yang lain gitu ya. Kan kita sama-sama mencocokkan ya, diri gue kayak gini, diri dia kayak gini. Apakah bisa jalan terus apa enggak? Perusahaan juga sama. Kan kerja itu kayak cari jodoh ya. Jadi kalau kita sudah tahu diri gue kayak gini, perusahaan kayak begini, gue kepengen nggak ya menjadi bagian dari mereka? Gue cocok nggak ya kerja di situ? Kepengen nggak? Excited nggak? Semangat nggak sih kalau ngeliat perusahaan ini? Gitu ya. Jadi event-event ini akan membantu kalian untuk lebih mengenali lagi perusahaannya kayak apa sih? Gitu ya. Event-event yang melibatkan mahasiswa. Jadi cari event-event perusahaan yang udah kalian incar nih perusahaannya, dia punya event-event apa yang melibatkan mahasiswa. Ikutlah dari sekarang. Entah itu event leadership, event marketing, event riset, gitu ya. Ini akan membuka jalan kalian ke banyak hal. Contoh kayak misalnya, kalau ada lowongan di Nutrifood, yang biasanya saya ingat adalah orang-orang dari event-event ini, mahasiswa-mahasiswa yang dari event-event ini. Oh ya, finalis yang NLA tahun lalu, sekarang dia udah lulus nih. Coba tanya.
gitu ya. Atau teman-teman dari event-event ini biasanya mereka akan bertanya kalau udah lulus, Kak, aku udah lulus nih, notifikasi lowongan apa ya, dan sebagainya. Atau enggak, kita belum masuk ke pekerjaan ya, ke project deh. Contoh misalnya marketing riset kita sedang mau melakukan project yang bekerja sama dengan mahasiswa, mereka minta saya untuk cariin 10 atau 20 orang mahasiswa dengan karakter seperti ini. Biasanya yang saya pilih adalah teman-teman dari alumni-alumni program ini, karena saya kenal sama mereka gitu. Jadi kayak tahu, udah oke, lu carinya karakternya kayak gini, berarti gue akan cariin 10 orang mahasiswa dengan karakter seperti ini. Ya udah. Jadi teman-teman mahasiswa ini yang terlibat dengan proyek marketing risetnya Nutrifood misalnya contohnya. Dan itu proses pembelajarannya lumayan banyak. Jadi teman-teman, either nantinya teman-teman akan masuk ke perusahaan ini apa enggak, tidak ada salahnya untuk kita lebih membuka diri, mengeksplor diri lagi untuk cari tahu informasi lebih banyak tentang perusahaan itu. Gitu ya. Itu bocorannya.